Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal hal mengenai suhu dan kalor. Soal yang pertama, jika 200 gram air teh bersuhu 95 derajat Celcius dituangkan ke dalam gelas yang masanya 150 gram dan bersuhu 25 derajat Celcius, berapakah suhu akhirnya setelah keseimbangan termal tercapai? Kalor jenis air 4190 Joule per kilogram Kelvin dan kalor jenis air ini maksudnya adalah kalor jenis gelas. Jadi ini airnya dicoret, jadi kalor jenis gelas 840 Joule per kilogram Kelvin. Anggaplah bahwa tidak ada kalor yang mengalir ke lingkungan. Jadi di sini yang diketahuinya adalah massa airnya. Jadi di sini M1-nya sama dengan 200 gram. Ini kita ubah ke kilogram karena di sini kalor jenisnya adalah Joule per kilogram. Jadi di sini kita ubah ke kilogram. Jadi dibagi dengan 1000 adalah 0,2 kilogram. Kemudian ini suhunya, jadi suhu airnya. Jadi di sini adalah T1-nya sama dengan 95 derajat Celcius. Kemudian ini adalah massa gelasnya. Jadi di sini adalah M2-nya sama dengan 150 gram. Ini kita ubah ke kilogram. Jadi dibagi 1000 adalah sama dengan 0,15 kilogram. Kemudian ini suhu gelasnya. Jadi di sini adalah T2-nya sama dengan 25 derajat Celcius. Kemudian ini kalor jenis air. Jadi di sini adalah C air sama dengan 4190 Joule per kilogram Kelvin. Kemudian ini kalor jenis gelasnya. Jadi di sini adalah C gelas sama dengan 840 Joule per kilogram Kelvin. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah suhu akhirnya setelah keseimbangan. Jadi di sini adalah suhu air atau suhu campurannya atau TC sama dengan berapa. Jadi suhu ketika dicampur yaitu air dan gelas disatukan. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi untuk mencari suhu campurannya ini, air dan gelas ini, maka kita menggunakan rumus dari asas Black yaitu Q lepas. Jadi kalor yang dilepas ini sama dengan kalor yang diterima. Jadi Q lepas sama dengan Q terima. Di sini yang melepas kalor adalah yang mempunyai suhu yang tinggi. Di sini suhu yang tinggi adalah ini 95 derajat yaitu air. Jadi di sini yang melepas kalor adalah ini. Jadi di sini adalah M1 dikali dengan C air. Di sini air teh kemudian dikali dengan delta T-nya. Kemudian di sini sama dengan Q terima, berarti yang menerima ini yang mempunyai suhu yang rendah. Jadi di sini yaitu ini gelas. Jadi di sini M2 dikali C gelas, kemudian dikali dengan delta T. Maka di sini M1-nya ini adalah ini. Jadi di sini 0,2, kemudian dikali dengan kalor jenis airnya adalah ini 4190, kemudian dikali dengan ini adalah delta T. Berarti delta T ini adalah suhu yang tinggi dikurangi dengan suhu keseimbangan. Jadi ini suhu tingginya. Jadi di sini adalah 95 dikurangi dengan suhu campurannya. Kemudian di sini sama dengan M2-nya adalah ini 0,15, kemudian dikali dengan C gelasnya. Jadi di sini adalah ini 840 dikali dengan ini delta T-nya adalah suhu keseimbangan dikurangi dengan suhu rendahnya yaitu ini. Jadi di sini dikurangi 25. Jadi ini adalah rumus asas Black-nya. Jadi kita kalikan di sini 0,2 dikali 4190 hasilnya adalah 838, kemudian dikali dengan 95 dikurangi DC, kemudian di sini sama dengan 0,15 dikali 840 hasilnya adalah 126, kemudian dikali dengan TC min 25. Jadi ini kita kalikan. Jadi 838 ini kita kali 95 hasilnya adalah 79.610. Kemudian
Ini 838 dikali dengan TC, jadi ini min adalah 838 TC, sama dengan 126 dikali TC adalah 126 TC, kemudian ini dikurangi 126 dikali 25, hasilnya adalah 3150. Jadi ini persamaannya, maka di sini ini 3150 kita pindahkan ke sini. Jadi di sini 79.610, kemudian ini min dipindah menjadi positif, jadi 3150. Kemudian di sini sama dengan ini 126 TC, kemudian ini min 838 TC kita pindah ke sini jadi positif, jadi ditambah 838 TC. Maka di sini 79.610 ditambah 3.150, hasilnya adalah 82.760. Jadi ini hasilnya. Kemudian di sini sama dengan 126 ditambah 838, hasilnya adalah 964 TC. Maka di sini TC sama dengan 82.760 dibagi dengan 964. Jadi hasilnya di sini sama dengan 85,9 derajat Celcius. Jadi ini hasilnya. Jadi suhu campurannya atau suhu keseimbangannya, jadi di sini adalah 85,9 derajat Celcius. Ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, balok es yang masanya 100 gram dan bersuhu min 5 derajat Celcius dicampur dengan 100 gram air bersuhu 50 derajat Celcius. Bila kalori jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalori lumpur es 80 kalori per gram, dan kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Maka setelah terjadi keseimbangan termal, berapakah suhu campurannya? Di sini yang diketahuinya adalah massa esnya, jadi di sini adalah M1-nya sama dengan 100 gram. Ini satuannya kita tidak ubah ke dalam kilogram karena di sini kalori jenisnya yaitu dalam gram. Jadi satuannya adalah tetap. Kemudian ini suhu esnya, jadi di sini adalah T1-nya sama dengan min 5 derajat Celcius. Kemudian ini adalah massa airnya, jadi di sini adalah M2-nya sama dengan 100 gram. Kemudian ini suhu airnya, jadi di sini adalah T2-nya sama dengan 50 derajat Celcius. Kemudian ini kalori jenis es, jadi di sini adalah CS sama dengan 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian kalori es, jadi di sini adalah L sama dengan 80 kalori per gram. Kemudian kalori jenis airnya, jadi di sini adalah kalori jenis air, jadi C air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Ini per gram derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah suhu campurannya. Di sini adalah TC sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini, karena di sini adalah balok es, jadi ini yang diketahuinya adalah balok es, maka di sini kita ketahui terlebih dahulu kalor untuk meleburkan es menjadi air. Di sini kita buat grafiknya. Jadi grafik dari es ini, yaitu di sini adalah es. Jadi di sini misalnya ini adalah esnya, suhunya adalah min 5, kemudian di sini adalah 0. Jadi di sini suhunya naik, ketika diberi kalor akan naik suhunya. Jadi ke sini kemudian ini akan melebur esnya. Jadi ini adalah Q1-nya dan ini adalah Q2-nya. Maka untuk menghitung kalor ini, jadi di sini adalah Q1-nya sama dengan MC delta T. Jadi di sini adalah M1, kemudian di sini adalah CS-nya, kemudian di sini delta T-nya, maka di sini sama dengan M-nya adalah ini, jadi massa baloknya. Jadi di sini adalah 100, kemudian dikali dengan kalori jenis S-nya, yaitu ini 0,5, jadi di sini 0,5, kemudian dikali dengan delta T-nya adalah dari min 5 menjadi 0, maka di sini adalah 0 dikurangi dengan min 5. Maka di sini sama dengan 100 dikali 0,5 adalah 50, kemudian dikali dengan
0 dikurangi min 5, jadi ini min dan min jadi positif, jadi 0 tambah 5 adalah 5. Jadi di sini kali 5. Jadi hasilnya adalah sama dengan 50 dikali 5 adalah 250. Jadi 250 kalori. Ini Q satunya. Kemudian Q duanya adalah sama dengan, karena di sini adalah perubahan wujud, maka di sini S-nya ini melebur menjadi air. Jadi di sini M dikali dengan kalor leburnya. Jadi di sini sama dengan, ini masanya adalah massa S-nya, di sini yaitu ini, jadi di sini adalah 100, kemudian dikali dengan kalor leburnya yaitu ini, 80. Maka di sini sama dengan 100 dikali 80 adalah 8.000. Jadi ini 8.000 kalori. Jadi 8.000 kalori ini adalah kalori yang diperlukan untuk mengubah es menjadi air. Jadi ini 8.000 kalori. Kemudian kita hitung kalori yang terdapat dalam 100 gram air. Jadi kalori yang terdapat dalam 100 gram air yang suhunya adalah ini, suhunya adalah 50 derajat Celcius. Jadi di sini 50 derajat Celcius. Ini adalah kalori yang dilepaskannya. Jadi kalori yang dilepaskannya, misalnya di sini adalah Q3-nya. Maka di sini kita hitung Q3-nya, yaitu sama dengan, ini adalah kalori yang dilepas, rumusnya adalah M C delta T. Jadi di sini adalah M2-nya, kemudian di sini adalah C airnya, karena di sini M2 ini adalah air. Maka di sini sama dengan masanya adalah 100, kemudian dikali dengan kalor jenis airnya adalah ini, dikali 1, kemudian dikali dengan delta T-nya adalah dari 0 menjadi 50, maka di sini adalah 50 dikurangi dengan 0. Jadi di sini sama dengan 100 kali 1 adalah 100, kemudian dikali dengan 50 dikurangi 0 ini adalah 50. Maka hasilnya adalah sama dengan 5.000. Jadi 5.000 kalori. Jadi kalori yang dilepaskan dari air ini adalah 5.000. Sedangkan Q2-nya ini adalah kalori yang dibutuhkan untuk merubah es menjadi air, yaitu 8.000. Jadi di sini Q2 ini lebih besar dari Q3. Maka karena airnya adalah mempunyai kalor 5.000 kalori, maka tidak cukup untuk meleburkan semua es. Jadi balok es ini tidak cair seluruhnya, jadi tidak mencair semua. Jadi balok esnya tidak mencair semuanya, maka suhu keseimbangan yang dicapai di sini adalah sama dengan 0. Karena di sini balok esnya adalah tidak mencair semua. Jadi tercapai suhu keseimbangannya adalah sama dengan 0. Ini jawabannya. Demikian pembahasan suhu dan kalor.